Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Sumbawa tahun 2021, Angkatan 52 Kelompok 1, akan menyampaikan materi mengenai kesiapsiagaan bela negara dan contoh penerapan sikap kesiapsiagaan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Anggota kelompok kami, Dr. Rizkiana Hamid, ahli pertama Dokter UPT Puskesmas Unit 2 Sumbawa, Dr. Santia Irsalina, ahli pertama Dokter RSUD Sumbawa, Dr. Cynthia Destiana, ahli pertama Dokter UPT Puskesmas Unit 1 Sumbawa, Dr. Gigi Muhammad Iqbal, ahli pertama Dokter Gigi UPT Puskesmas Unit 1 Sumbawa, dan Dr. Gigi Ramdaniar Nuridiana, ahli pertama Dokter Gigi UPT Puskesmas Unit 2 Sumbawa. Berikut adalah mind map yang kami buat. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi institusi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad, dan sadar serta disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kesiapsiagaan bela negara ini mengacu kepada nilai-nilai bela negara, di antaranya 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan 5. Kemampuan awal bela negara. Adapun bentuk kemampuan awal bela negara yang dimaksud meliputi kesiapsiagaan jasmani, kesiapsiagaan mental, menjunjung kearifan lokal, memiliki etika dan moral, dan yang terakhir keprotokolan. Nah, pada video kali ini kami juga akan memberikan contoh kesiapsiagaan bela negara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan disimak ya. Untuk menerapkan kemampuan awal bela negara, dibutuhkan kesiapsiagaan jasmani. Supaya jasmani tetap sehat, kita dapat menerapkan beberapa hal. Pertama, berolahraga. Berolahraga rutin minimal 30 menit per hari, supaya tubuh tetap bugar. Sebelum olahraga, jangan lupa untuk melakukan peregangan agar otot-otot tubuh rileks dan tidak mudah kram. Dan dengan peregangan, aliran darah ke otot juga menjadi lancar. Dengan olahraga yang rutin, nafas menjadi lebih kuat sehingga kita tidak mudah merasakan kelelahan yang berlebihan. Dan tentunya dengan rutin berolahraga, kita akan memiliki postur tubuh yang baik. Kemudian, makanlah makanan yang sehat dan memiliki kandungan gizi yang cukup. Minumlah air sesuai anjuran, yaitu 8 gelas atau sekitar 2 liter per hari, untuk membantu metabolisme tubuh dan mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Dan yang terakhir, ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik dan sistem korteks prefrontalis yang tepat. Dengan banyaknya tuntutan dalam kehidupan yang disertai tekanan, tidaklah heran seorang akan mudah merasa stres yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan mental. Cara mudah yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental adalah beribadah, yaitu melakukan sholat 5 waktu. Karena dengan sholat, pikiran kita menjadi sejuk, perasaan kita menjadi nyaman dan damai. Kesehatan berpikir. Berpikir positif dengan cara membiasakan diri berpikir positif, dengan banyak melakukan kegiatan yang bersifat positif seperti membaca buku atau literasi lainnya. Membaca berita dari situs resmi untuk menghindari berita bohong atau hoax yang beredar di masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan pola pikir realistis kita dalam kesehatan berpikir. Berbagi ilmu dengan generasi muda dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesehatan berpikir. Jadilah guru untuk siapa saja yang ada di lingkungan kita. Kontribusi kecil ini sangat berarti untuk negeri. Salah satu kemampuan awal bela negara adalah tanda kesehatan mental dengan cara kendali diri atau self-control.
Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita dihadapkan oleh berbagai macam stimulus yang akan memicu pertikaian. Dalam hal ini, self-control sangat penting karena kita dituntut harus selalu dapat berpikir sehat dalam kondisi apapun, agar hubungan interpersonal dapat berjalan dengan baik. Kendali diri yang baik bisa memprediksi hidup yang lebih baik dalam berbagai macam aspek, mulai dari prestasi akademik sampai kita bisa jadi lebih sehat secara fisik dan mental. Kendali diri dapat dilatih dengan cara kenali emosi yang dirasakan, meminta nasihat, mengamati seluruh perubahan emosi dan mood, berpikir sebelum bertindak, menggali akar permasalahan, introspeksi saat menerima kritik, memahami tubuh sendiri, terus melatih kebiasaan ini. Secara spiritual beragama, melatih kendali diri dengan cara berpuasa. Dalam kehidupan dengan tuntutan pekerjaan dan tuntutan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sendiri, tidak dipungkiri kita bisa saja didatangkan dengan hal yang bernama kepanikan, kecemasan, hingga stres. Stres memang tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa belajar bagaimana meminimalisir rasa stres agar kita tetap bisa bertindak secara positif dan sehat secara psikologis. Hal yang perlu diperhatikan untuk meminimalisir stres adalah dengan belajar memahami perasaan kita bahwa stres adalah suatu peringatan dari diri sendiri bahwa otak sedang mengalami tekanan yang berlebih. Untuk itu, kita perlu melakukan hal atau kegiatan lain yang membuat hati senang dan pikiran tenang. Contoh kegiatan yang biasa saya lakukan adalah berkumpul dengan teman-teman dan menikmati sudut-sudut pesona dan objek wisata di Sumbawa. Ketika jenuh dengan beban pikiran pekerjaan, saya juga senang traveling, melakukan kegiatan outdoor di bawah laut, menikmati pemandangan indah dari bawah laut, dan alam-alam lainnya. Saya juga kerap suka menonton kegiatan dan acara dari kesenian dan budaya yang ada di Sumbawa. Dengan begitu, kita bisa melepas titik jenuh dari stres yang melanda di diri kita. Untuk menunjang kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik dari dalam diri kita juga harus mampu menjaga kesehatan baik fisik maupun yang lainnya. Salah satunya adalah menjaga kesehatan gigi dan mulut. Menjaga kesehatan gigi dan mulut bisa kita lakukan dengan kebiasaan sikat gigi teratur, yaitu saat pagi hari setelah sarapan dan malam sesaat sebelum tidur. Kebiasaan ini membantu kita agar terhindar dari gigi yang berlubang. Kemudian, untuk sisa-sisa makanan yang terselip di gigi, kita bisa menggunakan dental floss atau benang gigi. Jangan menggunakan tusuk gigi kayu ya, karena bisa mengiritasi gusi kita. Kebiasaan ini akan membantu kita terhindar dari radang gusi, sehingga gigi dan gusi kita menjadi sehat. Jangan lupa kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Bela negara mulai dari diri kita, mulai dari hal kecil, mulai dari saat ini. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.